Kegiatan pembelajaran diawali dengan tes diagnostik untuk mengetahui kesiapan belajar pada peserta didik. Setelah peserta didik selesai mengerjakan tes diagnostik, sekarang guru akan mengecek hasil kerja peserta didik, sehingga guru dapat mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Guru juga melakukan analisa capaian pembelajaran, kemudian membuat tujuan pembelajaran, dan membuat indikator keberhasilan pembelajaran. Indikator keberhasilan pembelajaran terdapat 8 level. Dari hasil tes diagnostik diperoleh peserta didik kategori baru berkembang terdiri dari 4 kelompok. Kategori cakap 1 kelompok dan kategori mahir 1 kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Oke, hari ini kita akan belajar lanjutan dari materi kemarin ya tentang sel volta. Sebelum belajar, mungkin ketua kelas berdoa dulu ya sebelum kita mulai pembelajaran. Duduk siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Raditya, Rio, Rian. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama ini ada capaian pembelajaran ya. Bisa dibaca sampai belakang? Capaian pembelajaran itu peserta didik memiliki kemampuan memahami konsep redoks ya. Apa redoks? Reduksi dan oksidasi. Dan sel elektrokimia sebagai implikasi perubahan materi dan energi yang menyertai reaksi kimia serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menerapkan pemahamannya terhadap konsep sel volta dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi seperti apa pemahaman kalian untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Profil pelajar Pancasila yang bisa kita lakukan dalam proses pembelajaran ini yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah mandiri. Jadi anak-anak bisa belajar secara mandiri ya. Kemudian nanti bernalar kritis dan terakhir gotong royong atau kerjasama ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan. Baik, kemarin Ibu sudah bagi kelompok sesuai dengan hasil tes awal atau tes diagnostik ya. Nah, sekarang silakan duduk bersama teman kelompoknya. Oke, ada yang lain? Reaksi reduksi adalah apa? Reduksi? Melepas apa? Oksigen. Melepas oksigen, betul. Yang hubungannya dengan elektron, hubungan dengan elektron. Reduksi adalah apa? Reduksi adalah siapa yang bisa ini? Ini kelompok yang ini. Ini Husrel yang ini. Sama kelompoknya Fitri. Reaksi kimia yang terjadi di dalam baterai handphone. Coba tulis. Kemudian proses yang terjadi pada sel voltanya. Apa reaksi kimianya di sini? Kok bisa dia menghasilkan listrik baterai ini ya? Kemudian kita lanjut ke tahap riset. Mengapa aki dapat digunakan sebagai arus listrik? Karena dengan alat dan bahan yang kami gunakan yaitu 1 buah paku seng, 1 buah paku tembaga. Untuk kelompok 5, apakah sudah didiskusikan alat dan bahan yang akan dibawa? Sudah. Oke, alatnya apa saja yang akan dibawa untuk praktek? Penjepit buaya, terus styrofoam, double tip, itu saja. Terus bahannya kalian mau pakai apa bahannya?
air laut ya. Kalau misalnya agak susah ngambil air laut, bisa diganti pakai air garam. Oke. Berarti kalian itu temanya akan membuat pembangkit listrik dari air laut. Berhasil nggak ya? Berusaha ya, berusaha berhasil. Karena secara teori kan elektrolit bisa ya mengantarkan listrik. Kenapa di sini belum ada langkah kerjanya? Di sini kami membutuhkan 5 buah belimbing wulu dan logam yaitu berupa seng dan besi. Pada logam pertama yaitu besi ditancapkan pada belimbing pertama dan disambungkan kepada lampu LED. Lampu balik. Jadi pada logam berikutnya yaitu besi dan seng yang ditancapkan dan dikaitkan dengan kawat kepada setiap belimbing wulu agar dapat diaruskan listriknya ke belimbing seterusnya. Yang hulu. Nah, kami menggunakan bahan sehari-hari yaitu belimbing hulu, di mana kami menggunakan belimbing hulu, kemudian ada koin atau tembaga. Di sini kami sudah merancang atau menggambar desain yang kami buat. Di sini ada rumah, miniatur rumah dari styrofoam, dan ini adalah tamannya. Kami menggunakan 6 wadah untuk menampung air laut dan 2 elektroda berupa Fatih, silakan. Membuat tenaga listrik dari asam jawa, air asam jawa. Oke, ini dari bahan lokal kita ya. Kenapa menggunakan asam jawa? Karena mudah didapat. Karena mudah diperoleh. Kemudian kemarin kriterianya juga harus rasanya asam. Oke, jadi sudah berhasil mendesain ya pembangkit listrik. Setelah proses pembelajaran selesai, hasilnya semua kelompok dapat mencapai indikator keberhasilannya. Bahkan kelompok 3 yang kategori baru berkembang bisa mengerjakan sampai level 7. Dan kelompok 5 yang kategori cakap bisa mengerjakan sampai level 8. Sama dengan kelompok 6 yang kategori mahir. Sehingga tujuan pembelajaran pada materi sel volta ini tercapai. Hari ini saya sangat semangat belajar karena materi volta mengajar kita bahwa air laut bisa menghasilkan energi listrik.